Say hello you, what's up my friends, sahabat skons-skonsui. Oke guys, kali ini kita akan membahas film Keras Sakti yang kembali berulah. Film yang berjudul Perjalanan ke Barat, Selamat Tinggal Sun Wukong. Film yang sangat seru dan pastinya menghibur ini menyajikan animasi yang sangat keren, menceritakan kisah Sun Wukong dalam perjalanannya berhasil mendapatkan kitab suci yang justru malah dihianati oleh Kaisar Langit. Yuk langsung masuk ke ceritanya. Diceritakan pada suatu malam berawal pada kejadian Sun Wukong menemui putri Kaisar Langit yang bernama Su Yi di Istana Para Dewa. Mereka sudah saling menyukai saat pertemuan pertama di bumi. Pada malam itu saat sedang menikmati kebersamaan, aksi Sun Wukong diketahui pasukan langit dan tindakan Wukong tersebut dianggap melanggar aturan karena telah menerobos Istana Langit tanpa izin. Tak menunggu lama, Sun Wukong pun dikepung oleh pasukan langit yang berjumlah ratusan ribu. Su Yi pun hanya bisa menyaksikan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan badas, Sun Wukong pun menunjukkan kekuatannya yang sangat luar biasa. Bahkan pasukan tingkat tinggi Istana Langit yang dijuluki 8 Jinggang pun bisa dikalahkan Wukong dengan mudah. Pertarungan pun makin memanas. Pasukan langit membuat formasi sangkar terkuat untuk membatasi pergerakan Sun Wukong. Namun bukannya gentar, Sun Wukong malah semakin menggila dan mengeluarkan jurusnya Kage Bunshin no Jutsu untuk melepaskan ratusan duplikatnya dan berhasil menghancurkan pertahanan sangkar burung tersebut. Dan tak lama kemudian muncullah sosok panglima tertinggi pasukan langit, yaitu Dewa Erlang Sang Mata Tiga. Dengan tombaknya menyapu bersih Bunshin Sun Wukong, lalu pertarungan yang maha dahsyat pun dimulai. Pertarungan antara Sun Wukong Raja Keras Sakti dengan Dewa Erlang Panglima tertinggi di Istana Langit yang begitu badas pun sangat-sangat epik, sampai-sampai menggetarkan langit dan bumi. Karena kekuatan Dewa Erlang dirasa bisa mengimbanginya, Sun Wukong pun terpaksa mengeluarkan wujud terkuatnya seperti Susanoo, namun berbentuk kera raksasa yang langsung menghantam Dewa Erlang sampai terhempas ke tanah. Dewa Erlang pun seakan tak mau kalah. Dia pun mengambil tombaknya dan mengeluarkan kekuatan maksimalnya untuk memborbardir Sun Wukong. Serangan Dewa Erlang itu nyaris mengenai Su Yi. Namun dengan cepat Sun Wukong pun menyelamatkannya, lalu membawanya menjauh agar lebih aman dan tidak terkena dampak dari pertarungan mereka. Pertarungan pun dilanjutkan. Sun Wukong dan Dewa Erlang saling beradu kekuatan dan akhirnya di ronde kedua ini terlihat jelas bahwa Sun Wukong lebih unggul dari Dewa Erlang. Namun tak disangka dari atas langit melesat sebuah telapak Buddha raksasa berwarna keemasan. Melihat itu pun Su Yi langsung berlari ke arah Sun Wukong, dan karena takut Su Yi memasuki area serangan telapak Buddha, dengan keadaan terdesak Sun Wukong sempat melemparkan toya saktinya yang kemudian berubah menjadi pagar untuk melindungi Su Yi. Karena serangan telapak Buddha damage-nya sangat kuat, Sun Wukong pun kewalahan dan berubah ke wujud sebelumnya. Lalu akhirnya Sun Wukong pun harus menelan kekalahan. Sun Wukong pun dihukum dan disegel di Gunung Lima Jari akibat kesalahannya yang menjalin hubungan dengan bangsa dewa dan menerobos Istana Langit serta membuat kekacauan di sana. Lanjut sampai pada suatu hari ada seorang dewa yang mengunjunginya. Dia adalah Dewa Rulai. Dewa Rulai berkata pada Sun Wukong bahwa dia adalah gurunya Su Yi, serta mengatakan bahwa dialah yang melepaskan jurus telapak Buddha sebelumnya. Tujuan Dewa Rulai datang ke sini untuk bermain catur dan mendengarkan cerita Wukong hingga sampai ke Istana Langit. Namun Wukong malah langsung menyerang Dewa Rulai. Karena perbedaan kekuatannya sangat jauh, Dewa Rulai dengan santai menghindari semua serangan Sun Wukong. Bahkan Sun Wukong tidak dapat menyentuh sedikitpun Dewa Rulai, walaupun sampai berhari-hari usaha Sun Wukong tetap gagal. Dan akhirnya Sun Wukong pun menyerah, lalu mencoba tenang untuk bermain catur sambil menceritakan masa lalunya. Scene pun berpindah ke cerita Sun Wukong yang sebelum terjadi kekacauan di Istana Langit karena ulahnya, Sun Wukong adalah seorang kera sakti yang menjadi raja bangsa kera di bumi, yaitu di sebuah tempat yang bernama Gunung Huakou. Dan pada suatu hari, untuk pertama kalinya Su Yi turun dari Istana Langit
dan itulah awal pertemuan mereka. Saat bermain dan bersenang-senang di air, tak sengaja kakinya terbentur sebuah batu dan terluka. Karena kakinya Suyi mengeluarkan darah, datanglah seekor piranha raksasa yang ingin memangsa Suyi. Singkat cerita, mereka lalu berkenalan dan saling bercerita. Lalu Suyi mengumpulkan bunga-bunga untuk Sun Wukong sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Karena sangat polos, Sun Wukong pun malah memakan bunga tersebut. Tak lama berselang, datanglah beberapa pasukan langit yang dipimpin seorang Jinggang ingin membawa Suyi kembali ke Istana Langit, yang ternyata telah keluar dari istana dengan diam-diam. Wukong tak terima lalu mengatakan kata-kata bijaknya bahwa kebebasan adalah hak setiap makhluk hidup. Mendengarkan hal itu, Jinggang langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Sun Wukong yang dianggapnya tidak mengerti aturan langit. Namun Sun Wukong malah mengajar balik pasukan langit dengan sangat mudah. Kemudian Suyi langsung melerai agar pertarungan itu dihentikan, dan Suyi bersedia ikut kembali ke Istana Langit dengan para pasukan. Di hadapan Dewa Rulai kini, Sun Wukong mengatakan bahwa membiarkan Suyi kembali ke langit pada waktu itu ialah kesalahan dan menjadi penyesalan terbesarnya. Lanjut ke ceritanya. Semenjak pertemuan pertamanya, Suyi sering sembunyi-sembunyi turun ke bumi dan menghabiskan waktu bersama Sun Wukong. Wukong mengajak Suyi untuk berkeliling di Gunung Huakou dan juga membawa masuk Suyi ke dalam salah satu gua terindah di sana. Wukong bercerita kepada Suyi bahwa dia sering bermain di tempat ini pada waktu masih kecil dulu. Lalu Wukong juga menyarankan agar Suyi tinggal di sini bersamanya selamanya. Namun Suyi menjelaskan bahwa dirinya lahir di Istana Langit dan menjalani takdirnya untuk tinggal di Istana Langit. Suyi juga menjelaskan bahwa ia sangat menghormati ayahnya yang mengemban tugas mulia untuk menjaga cahaya kehidupan di dunia. Dan ia juga berharap agar kelak Sun Wukong menjadi dewa yang hebat yang bisa menjaga perdamaian dan keadilan dunia. Lalu Suyi memberikan bulu ekor pertama yang jatuh dari ekor burung elang pau yang merupakan lambang dari perdamaian. Dan beberapa bulan berlalu, semenjak pertemuan terakhir mereka, Suyi tidak pernah turun lagi untuk menemui Sun Wukong. Keadaan itu membuat Sun Wukong cemas dan membuatnya memutuskan mencari Suyi ke Istana Langit. Wukong yang baru sampai langsung mencuri dan memakan buah persik yang ada di perayaan. Lalu Sun Wukong pun berhasil menemui Suyi, dan Suyi pun menjelaskan bahwa aturan langit semakin ketat sehingga ia tak bisa lagi menemui Wukong di bumi. Sayangnya kelancangan Sun Wukong yang menerobos Istana Langit diketahui anggota Jinggang. Lalu terjadilah pertempuran dahsyat yang sudah kita tonton di awal film sebelumnya. Kembali ke scene di masa hukumannya, Wukong terus merenungi semua kesalahannya. Lalu Dewa Rulai mengatakan bahwa Wukong harus tenang dan dapat mengontrol emosinya sehingga bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Dalam permainan catur mereka memperlihatkan Wukong yang sudah merasa mati langkah. Dewa Rulai berjanji akan membebaskan Wukong jika ia berhasil menyelesaikan langkahnya. Tak terasa ratusan tahun pun berlalu. Akhirnya Wukong mulai berpikir dengan tenang dan berlatih melakukan berbagai simulasi dengan ratusan bunsinya untuk bisa menyelesaikan langkah caturnya. Sampai akhirnya saat Dewa Rulai datang kembali, Wukong berhasil menemukan jalan untuk menyelesaikan langkahnya dan memenangkan pertarungan catur tersebut. Setelah itu Sun Wukong mendapatkan tugas dari langit menemani Bisu Tong ke barat untuk mengambil kitab suci. Dan Dewa Rulai berjanji bahwa Wukong akan diizinkan menemui Suyi jika bisa menyelesaikan tugas tersebut. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Mereka tak hanya berdua, ada juga Cupatkai, Sawucing, dan seekor kuda putih yang juga bertugas mengawal perjalanan tersebut. Mereka bersama-sama saling bahu-membahu untuk melewati dan mengatasi rintangan serta kesulitan dalam perjalanan. Semua usaha dan kerja keras mereka pun tidak sia-sia karena kini mereka sudah sampai di tempat tujuan.
Namun terlihat sebuah badai api yang sangat besar yang melindungi kitab suci yang akan mereka ambil. Pada awalnya Biksu Tong berniat mengambilnya sendiri dan memerintahkan muridnya untuk menunggu saja di luar. Namun karena merasa khawatir, Wukong pun mengikutinya. Di dalam badai api tersebut, Wukong malah memasuki sebuah ilusi yang memperlihatkan ketakutannya atas kehilangan Suyi. Singkat cerita, akhirnya dia berhasil lepas dari ilusi tersebut dan juga berhasil keluar dari badai api bersama Biksu Tong serta kitab suci yang disebut api penyucian. Scene berpindah di Istana Langit, memperlihatkan Suyi yang mendengar bahwa Wukong berhasil menyelesaikan tugasnya, langsung berlari dengan gembira mencari sang ayah untuk memastikan hal tersebut. Namun Suyi malah mendapati bahwa ayahnya sedang merencanakan hal yang jahat. Lantas Kaisar Langit pun meringkus Suyi dan melemparkannya ke alam bawah yang merupakan alam kematian agar ia tak mengganggu rencananya. Tak lama kemudian, Dewa Rule mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Suyi, mengingat dia harus menepati janjinya untuk mempertemukan mereka setelah Wukong menyelesaikan tugasnya. Namun dengan santainya, Kaisar Langit mengatakan kalau Suyi sudah meninggal karena sakit keras. Karena adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, Dewa Rule menyadari bahwa Kaisar Langit sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatannya, ia memasuki alam bawah untuk mencari kebenarannya. Namun ia juga memiliki batasan waktu karena alam bawah terus menyerap energi kehidupannya. Api ungu di punggungnya adalah petunjuk sisa waktu yang masih ia miliki. Lalu Dewa Rule pun dihampiri oleh Raja Alam Bawah dan menanyai apa tujuannya. Namun ternyata sang Raja Alam Bawah pun tidak bisa diajak bernegosiasi. Pencarian pun semakin sulit karena ingatan Suyi telah dihapus dan wujudnya dirubah menyerupai Dewi Kematian di tempat tersebut. Di scene selanjutnya, rombongan Wukong dalam perjalanan ke Istana Langit untuk menyelesaikan tugasnya menyerahkan api penyucian kepada Kaisar Langit. Namun di sepanjang perjalanan, Wukong dihantui oleh mimpi-mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya, api suci terus memanggil-manggilnya dan mengatakan ada bencana jika api suci sampai jatuh ke tangan Kaisar Langit. Namun Biksu Tong malah menyuruh Wukong untuk diam karena menurutnya mimpi itu dibuat oleh iblis untuk mengacaukan mereka. Sesampainya di Istana Langit, mereka sudah disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa petingginya. Tetapi hati Wukong malah resah karena di situ tidak ada Dewa Rule dan Suyi. Sampai pada puncaknya, ketika api penyucian akan diserahkan oleh Biksu Tong, Wukong memutuskan untuk merebutnya. Sesuai dengan janji yang dikatakan sebelumnya, ia hanya akan menyelesaikan tugasnya jika dipertemukan dengan Suyi. Akan tetapi, Kaisar Langit malah memerintahkan orang-orangnya untuk merebut secara paksa api suci dari tangan Wukong. Hal itu membuat Sun Wukong makin menyadari bahwa ada yang tidak beres, lalu api penyucian tersebut disimpan di dalam tubuh Wukong. Hal itu membuat Kaisar Langit sangat murka dan langsung memerintah Dewa Erlang untuk meringkus Sun Wukong. Dan yasa, pertarungan badas antara Sun Wukong dan Dewa Erlang pun tak terelakkan. Dan di sini kita pun diperlihatkan kembali pertarungan yang sangat epik antara Sun Wukong dan Dewa Erlang. Dewa Sangsin yang mengetahui kelemahan Wukong menyuruh Biksu Tong untuk membacakan mantra agar kekuatan Wukong melemah. Namun Biksu Tong merasa ragu untuk menurutinya. Ditambah Wukong bertarung sambil menjelaskan bahwa ini semua jebakan. Ia pun makin merasa dilema setelah melihat Patke dan Shao Wuqing justru ikut diserang oleh para dewa yang lain. Dan sampai pada akhirnya Biksu Tong pun memutuskan untuk membacakan mantra yang selama ini memang sering ia gunakan untuk mengontrol Wukong. Oleh karena hal itu, Wukong bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya. Dan akhirnya Wukong pun lengah dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa Erlang yang langsung menghunuskan tombak apinya tepat di dada Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong harus tewas dan meninggalkan api penyucian yang terlepas dari badannya. Terlihat dari kejauhan, ternyata tragedi ini juga disaksikan oleh Dewa Rule yang tidak bisa membantu karena terikat oleh aturan langit. Dan meskipun jasadnya sudah mati, jiwa Sun Wukong yang sangat kuat disegel jauh di dalam samudera agar tidak bisa bereinkarnasi.